Ada 7 cara DC pinjaman online ini memiskinkan kalian dan mengelabui kalian. Yang pertama, welcome back to my channel. Ketika kita lagi memasuki jatuh tempo, banyak dari teman-teman kita atau pinjol lovers yang memiliki pikiran untuk bisa melunasi semuanya. Semakin kalian ini memiliki pola pikir seperti itu, maka disinilah awal muawal terjadinya bencana ekonomi dalam kehidupan kalian. Saya selalu menyarankan ambil skala prioritas. Jadi yang lain ini bisa kalian pending, tapi kalian ini mengusahakan untuk membayar aplikasi yang ada DC lapangannya atau yang memiliki hubungannya dengan Slik BI, agar data kalian di kemudian hari ini masih bisa kalian gunakan untuk perkreditan yang lain. Karena ada ancaman-ancaman atau intimidasi, bahkan ketakutan atau kepanikan yang berlebih akibat diteror-teror dari DC pinjaman online ini ya. Ada 7 cara DC pinjaman online ini memiskinkan kalian dan mengelabui kalian. Yang pertama adalah reminder atau mengingatkan. Ketika kalian ini belum jatuh tempo, atau kalian ini kurang 2 hari, atau kalian ini kurang 5 hari sebelum jatuh tempo, maka kalian ini sudah diancam-ancam ya. Dan kalian ini disuruh untuk mencari dana talangan. Tujuannya kalian ini supaya gali lubang tutup lubang. Inilah cara yang dipakai untuk memiskinkan nasabahnya. Yang kedua adalah disuruh membayar biaya perpanjangan. Ketika kalian membayar biaya perpanjangan, ini hanya untuk mencegah teror selama mungkin 1 minggu ya. Dan biaya perpanjangan ini besar ya teman-teman ya, 40% dari tagihan kalian. Dan biaya perpanjangan ini tidak mengurangi tagihan kalian, artinya kalian hanya membuang-buang duit. Ini yang dipakai DC pinjol untuk memiskinkan nasabahnya. Yang ketiga adalah DC pinjol menyuruh untuk mencicil. Ketika kalian ini suruh mencicilnya, bunga ini tetap berjalan ya. Jadi ketika kalian mencicilnya sedikit-sedikit, ini sama halnya kalian ini tidak terjadi efek apapun, dan bunganya ini selalu menggerus ya. Dan dengan mencicilnya ini hanya kalian hanya ditarget ya, ditarget dalam arti kalian akan diintimidasi terus supaya kalian ini lebih gemar mencicil terus, dan ada beban bunga yang harus menggerus dana cicilan ini ya. Ini nggak akan selesai ya, dan ini yang membuat kalian ini masuk ke dalam lingkaran. Akhirnya kalian ini pinjam hutang ke orang lain, menggadaikan ini, bahkan kalian rela menjual asetnya. Yang keempat adalah mengirim foto di sekitar tempat tinggal kalian. Ini yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum Kang DC ya. Dia mengirim foto-foto di sekitar kalian, seolah-olah mereka ini sudah berada di lingkungan kalian, padahal foto ini mereka gunakan untuk hanya menakut-nakuti kalian. Padahal foto ini mereka dapatkan dari Google Map ya. Jadi yang perlu kalian mendeteksi adalah gunakan akal sehat kalian ya. Saya selalu bilang berkali-kali, semakin DC ini berkoar-koar, maka disitulah terjadi banyak kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan ya. Kelima adalah mengirim video di dalam mobil dan menuju OTW ke rumah kalian. Ini sebenarnya skenario lama ya. Ini sebenarnya lagu lama yang mereka ulang-ulang, seolah-olah mereka ini datang ke tempat kalian, padahal cara ini sudah dipakai berkali-kali. Kau tunggu saja ya di lokasi ya. Ini kita sama tim mau TW jalan ya. Kau tunggu di rumah, siapkan dananya. Paham kau? Makin dia banyak konfirmasi, itu berarti menunjukkan kebohongannya ya. Yang keenam, selalu menawarkan diskon 50%. Ini hanya manipulasi ya.
atau akal-akalan, ditawari untuk 50%. Padahal itu hanya untuk membayar sistem dan membayar komisi dari Kang DC ini ya. Dan tujuannya tetap bunga itu berjalan ya, karena ketakutan kalian, karena kepanikan kalian, logika dan akal sehat kalian ini tidak berjalannya. Dan cara-cara inilah yang mereka pakai untuk memiskinkan kalian ya. Yang ketujuh adalah si pinjol menyuruh membayar pokoknya aja. Ini hanya sebuah akal-akalannya. Ketika kalian membayar pokoknya sekian, pasti nanti embel-embel berikutnya kalian akan ditagih ya. Entah itu kurang sekian, ini tambahan bunga sekian. Ini hanya istilahnya bagaimana dia ini supaya kalian ini menarik duitnya kembali ya. Apapun yang mereka lakukan, siasat apapun yang mereka gunakan, tujuannya cuma satu ya teman-teman ya. Tagihan kalian, semakin kalian ini kepancing dengan kebohongan atau manipulasi yang mereka ciptakan, maka disinilah bencana ekonomi kalian ini akan terjadi perlahan-lahan ya. Sekian 7 cara DC pinjol ini memiskinkan kalian. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian tidak mudah terpancing untuk kalian ini selalu mentelaah omongan Kang DC ini. Karena ketika kalian menggunakan akal sehat, karena ketika kalian ini mengabaikan semua teror yang Kang DC ini bukan, maka disitulah kesehatan mental Anda terbentuk ya. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.